Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida, NIM 18021020459, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 3, semester 1, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan pada pembelajaran ke-1. Pertama-tama, kita akan belajar bagaimana cara menyayangi tumbuhan. Kenapa kita harus menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Karena tumbuhan memiliki sejumlah manfaat, seperti sumber energi, bahan bangunan, peralatan rumah, bahan obat, kosmetik, dan juga penghasil oksigen. Itu yang terpenting bagi manusia maupun hewan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, contoh aktivitas yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan yaitu yang pertama, 1. Merawat tumbuh-tumbuhan dengan baik. 2. Menyiram tumbuhan atau tanaman yang memerlukan air. 3. Mengeluarkan hama-hama pengganggu dari tumbuhan. 4. Memberikan pupuk agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Dan yang kelima adalah tidak menebang batang tanaman atau pohon sebelum waktunya. Nah, sekarang mari kita belajar merawat tumbuhan melati. Berikut adalah petunjuk perawatan melati. Petunjuk perawatan melati yang pertama adalah siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Yang kedua adalah campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel, tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi sampai pot penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang tinggi. Mari kita belajar penjumlahan menggunakan garis bilangan. Perhatikan cara Siti mengukur panjang daun sirih berikut ini menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan kaca dan setiap bilangan kaca menunjuk pada suatu titik tertentu. Siti mengukur panjang daun sirih yang pertama dan hasilnya adalah daun sirih tersebut mempunyai panjang 8 cm. Siti kemudian mengukur panjang daun sirih yang kedua dan hasilnya adalah panjang daun sirih yang kedua adalah 5 cm. Jadi, jumlah dari panjang kedua daun sirih adalah 8 ditambah 5. Mari hitung bersama-sama menggunakan garis bilangan. Agar kita lebih mudah menjumlahkan dengan garis bilangan, maka dapat dilambangkan dengan A ditambah B sama dengan
C. A sama dengan garis yang pertama, B sama dengan garis yang kedua, C sama dengan garis yang ketiga atau yang merupakan hasil dari penjumlahan. Ibu akan memberi contoh garis bilangan berikut ini. Karena daun yang pertama Siti hitung tadi adalah berukuran 8 cm, maka dapat ditulis pada garis bilangan dari angka 0 sampai angka 8. Karena panjang daun sirih kedua adalah 5 cm, maka dapat ditulis dari angka 8 sampai angka 13. Jadi, 8 ditambah 5 sama dengan 13 seperti pada garis bilangan berikut ini. Hasil dari penjumlahan tadi berada pada garis ketiga. Setelah menghitung panjang daun sirih, Siti terinspirasi untuk menggambar seni dekoratif menggunakan motif tumbuhan daun sirih. Berikut hasil gambar seni dekoratif yang digambar oleh Siti. Setelah mengamati atau melihat gambar seni dekoratif yang dibuat oleh Siti, maka dapat disimpulkan bahwa seni dekoratif adalah seni yang dibuat dengan fungsi untuk menghias dengan corak hiasan berupa manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah dimodifikasi sehingga tidak mirip lagi dengan bentuk aslinya. Setelah mengamati atau melihat gambar seni dekoratif yang dibuat oleh Siti, maka dapat disimpulkan bahwa seni dekoratif adalah seni yang dibuat dengan fungsi untuk menghias dengan corak hiasan berupa manusia, hewan, dan tumbuhan yang sudah dimodifikasi sehingga tidak mirip lagi dengan bentuk aslinya. Nah, sekarang mari kita melihat contoh seni dekoratif yang berupa motif tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, dari gambar-gambar yang kita amati tadi, yaitu seni dekoratif menggunakan motif tumbuhan, hewan, dan juga manusia, dapat disimpulkan bahwa dari gambar-gambar yang kita amati tadi ada berbagai unsur seperti titik, garis lurus, dan juga garis lengkung. Berarti gambar dekoratif mempunyai unsur yaitu titik, garis lurus, dan juga garis lengkung. Demikian pembelajaran kali ini bersama Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di lain waktu.